Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mahasiswa. Jadi sesuai dengan pembagian dari Prof. Puji, bagian saya sekarang melanjutkan materi tentang statistika untuk ilmu sosial ini. Dan sesuai dengan silabus yang sudah diberikan, rencana perkuliahan, saya mendapat jatah 4 kali pertemuan. Perkenalkan saya Julio Adisantoso, sehari-hari staf mengajar di Departemen Ilmu Komputer, dan kebetulan saat ini dipercaya memegang di Sistem Informasi dan Transformasi Digital IPB. Nah, terkait dengan perkuliahan yang saya lakukan, ini karena kita perkuliahannya secara daring, dan supaya efektif, maka saya biasanya merekam terlebih dahulu tentang topik yang nanti akan kita diskusikan, sehingga sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, nanti kita akan melakukan kuliah secara daring langsung, dan itu lebih banyak isinya adalah diskusi dalam waktu yang tidak lebih dari 1 jam, supaya kita lebih menghemat kuota, menghemat waktu, dan sebagainya, dan kita bisa mempelajari rekaman ini dengan lebih santai dan lebih leluasa. Baik, saya akan tampilkan slide yang sudah saya siapkan. Slide ini nanti sudah saya sampaikan di repositori yang sudah bisa di-download oleh Ibu Bapak sekalian dan teman-teman. Jadi topik kita pada pertemuan ke-11 ini adalah tentang statistika deskriptif. Saya tidak mengenal satu persatu Ibu Bapak sekalian, kemudian latar belakangnya dari mana, tapi kita nanti akan lebih banyak diskusi dan materinya standar saja saya sampaikan. Tapi dalam diskusi nanti kita bisa lebih mengenal lebih jauh dan juga lebih mendalam tentang topik ini. Jadi ini saya, nanti kalau ketemu di jalan, kita saling bersapa, dan alamat email saya di situ sudah tercantum, dan saya aktif di media sosial juga. Dan di ilmu komputer sebenarnya saya lebih banyak berkecimpung di information science atau ilmu informasi, di mana di dalamnya banyak dibutuhkan pengolahan-pengolahan statistika, terutama adalah text mining atau penambangan data teks. Oleh karena itu, dalam materi ini saya kira masih berkorelasi antara bidang saya dengan apa yang akan saya berikan. Baik, kita awali dengan pengertian tentang statistika deskriptif ini. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa statistika itu ada dua bidang yang utama, yaitu pertama adalah statistika deskriptif dan satu lagi adalah statistika inferensia atau pengambilan kesimpulan secara statistik. Nah, kita dalam 2 pertemuan pertama kita mulai dengan statistika deskriptif. Jadi isinya sebenarnya bagaimana kita menyajikan informasi, menyajikan data dalam bentuk informasi yang sangat baik dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Jadi intinya bahwa kumpulan data yang sudah kita miliki itu akan disajikan dengan ringkas, dan kita bisa menyampaikan sebenarnya inti dari informasi yang terkandung dari data yang kita miliki. Ini sebenarnya inti dari statistika deskriptif. Jadi oleh karena itu statistika deskriptif ini tidak ada kaitannya dengan pengambilan contoh atau sampling yang sudah kita kenal. Tapi ini intinya adalah bagaimana data ini disajikan. Kemudian manfaatnya saya kira sangat banyak ya. Oleh karena itu informasi inti yang bisa kita sampaikan dari data yang kita miliki itu biasanya menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, dan yang kedua adalah ukuran penyebaran. Jadi 2 hal ini sebenarnya informasi inti dari suatu data. Oleh karena itu, pada bagian ini nanti kita akan lebih membahas
ukuran pemusatan ini maknanya apa sih sebenarnya? Ukuran penyebaran ini apa sih maknanya? Kita sudah akan meninggalkan teknik-teknik detail bagaimana menghitungnya. Kita cukup tahu saja. Karena sekarang ini, di era sekarang, proses pengolahan data itu sudah banyak menggunakan bantuan komputer. Kita sudah tidak lagi menggunakan kalkulator, menggunakan ya teknik-teknik semi manual lain yang mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kenapa kita mempelajari statistika deskriptif? Karena apapun data yang kita peroleh, itu apabila kita analisis lebih lanjut nanti, misalkan untuk pengambilan kesimpulan atau untuk keperluan statistika inferensial, maka data ini harus disiapkan terlebih dahulu untuk tersaji dan kita harus memahami betul karakteristik dari data ini. Jangan sampai analisis yang kita lakukan nanti itu tidak sesuai dengan karakteristik data. Karena karakteristik data tertentu itu membutuhkan teknik analisis yang sangat spesifik. Jadi kita tidak bisa sembarangan saja menerapkan sebuah tools analisis data, padahal data kita memiliki karakteristik yang seperti ini. Sehingga nanti kadangkala kesimpulannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Ini contoh saja, saya kira Ibu Bapak sekalian sudah memahami teknik penyajian data yang paling populer adalah dalam bentuk histogram yang di sebelah kanan. Jadi ini menunjukkan misalkan jumlah pengangguran dari tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006 dalam jumlah juta jiwa. Dari sini saja sudah langsung orang akan melihat, oh ternyata tiap tahun naik. Kemudian kenaikannya seperti apa, tajam, curam, ataukah landai, kenaikannya tidak signifikan, dan sebagainya. Jadi kita itu hanya membantu mata orang untuk melihat data dengan cepat, daripada membaca teks yang seperti ada di sebelah kirinya yang sangat panjang. Karena sudah banyak pemahaman bahwa gambar itu banyak menceritakan makna dibandingkan tulisan. Nah, apakah misalkan kita sudah tahu histogram, apakah semua data itu kita buat dalam bentuk histogram? Apakah semuanya bisa kita buat dalam bentuk misalkan pie chart atau grafik pie dan sebagainya? Itu tidak bisa seperti itu. Karena tipe data itu sangat menentukan bagaimana kita cara mendeskripsikannya. Jadi ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu di awal ini kita mempelajari tipe-tipe data itu apa saja sih, dan mungkin saya kira Ibu Bapak sekalian yang pernah mengambil metode statistika sebelumnya sudah sangat paham itu. Nah, kita tahu secara garis besar data itu kan sebenarnya ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu apa? Biasanya kita langsung aja mendefinisikan secara sederhana, data kuantitatif itu data yang wujudnya adalah angka. Tapi apakah data berbentuk angka itu semuanya disebut sebagai data kuantitatif? Belum tentu. Tapi kita pastikan bahwa data kuantitatif itu memang bentuknya angka. Tapi tidak semua data yang berbentuk angka itu adalah data kuantitatif. Karena ada proses yang namanya kuantifikasi juga. Sebagai contoh, misalkan jenis kelamin, itu yang laki-laki saya lambangkan dengan angka 1, yang perempuan saya lambangkan dengan angka 2. Apakah itu data kuantitatif? Tentunya bukan. Itu adalah data kualitatif sebenarnya. Atau data kategorik lah. Jadi data kuantitatif itu berbentuk angka. Kalau data kualitatif itu umumnya orang sudah langsung aja menyebut ini adalah data pengamatan dari hasil wawancara berupa teks, misalkan status-status yang ditulis di dalam Twitter oleh orang, kemudian status yang caption-caption yang ditulis oleh orang di dalam Instagram, itu semua adalah data-data kualitatif yang biasanya berupa teks atau bahan tertulis. Nah, oleh karena itu untuk bisa diolah, maka kita lakukan namanya proses kuantifikasi. Dan ini merupakan teknik tersendiri. Kebetulan bidang saya, yaitu ilmu informasi atau information science, itu banyak mengolah data yang bentuknya adalah data kualitatif, khususnya adalah data teks. Saya banyak mengolah status-status orang di Twitter, status caption orang di Instagram, dan sebagainya. Karena dari situ
untuk era sekarang di revolusi industri 4.0 ini, itu pengumpulan data dalam teknik wawancara itu sudah mulai ditinggalkan karena kita bisa mengetahui sifat suatu lingkungan itu dari apa yang dilakukan melalui media sosial, melalui gerakan handphone, melalui apa yang ditulis oleh orang di internet dan sebagainya. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi data kuantitatif, misalnya data pendapatan rumah tangga, suhu harian di suatu kota. Sedangkan data kualitatif, misalnya jenis kelamin yang tadi saya sebutkan, kemudian persepsi seseorang terhadap layanan listrik di Bogor, sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, itu kan semua adalah data kualitatif. Nah, nanti bedanya di mana sih? Nah, ini sangat menentukan pengolahan apa yang bisa kita lakukan terhadap kedua jenis data ini. Nah, oleh karena itu, secara detail di keilmuan statistika, maka data kuantitatif tadi itu bisa kita kategorikan menurut skala pengukuran data. Jadi ada yang disebut sebagai data numerik, ada yang disebut sebagai data kategori. Nah, ini istilah saja, jadi data kategori itu ada skala nominal, ada skala ordinal, kemudian di data numerik itu ada skala interval dan ada skala rasio. Nah, pengertian-pengertian ini harus kita pahami dulu sebelum kita mengolah data lebih lanjut. Karena tidak semua data itu bisa kita olah dengan menggunakan tools yang sudah kita pahami. Sebagai contoh misalkan, kita kadang-kala menghitung rata-rata, dan rata-rata itu sering digunakan orang langsung saja. Sebagai contoh ada informasi, rata-rata mahasiswa IPB itu adalah perempuan. Nah, ini kan sudah biasa dalam kalimat sehari-hari, tapi sebenarnya secara statistika ini jadi aneh. Kenapa? Maksud jenis kelamin bisa kita hitung rata-ratanya. Maka yang paling benar sebenarnya adalah pernyataan itu bisa diganti dengan sebagian besar mahasiswa IPB adalah perempuan. Artinya banyak jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki. Rata-rata yang kena positif COVID adalah para pekerja. Ini kan aneh. Maksud status seseorang bisa dirata-rata. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti harus kita mulai latih bagaimana menggunakan istilah ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran itu yang bisa kita pakai. Jadi pemahaman tentang skala nominal, ordinal, interval, dan rasio itu sangat penting. Nah, untuk bisa memahami apakah ini skala nominal, apakah ini ordinal, apakah interval, dan apakah rasio, itu sebenarnya ada kata kuncinya. Nah, ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi yang kita namakan sebagai skala nominal, yaitu data kategorik tadi, itu kata kuncinya adalah nilai yang kita berikan pada skala nominal, itu tujuannya hanyalah untuk mengklasifikasikan. Mengklasifikasi suatu benda, sifat, jenis, orang, dan segala macam. Misalkan kita akan mengklasifikasikan orang ini jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan suatu rumah tangga, memiliki TV atau tidak. Kita bisa mengklasifikasikan kepala keluarga berdasarkan pekerjaan utamanya, apakah dia bertani, pegawai negeri, atau wirausaha, dan sebagainya. Jadi skala nominal itu tujuannya hanya untuk itu. Dan hanya berfungsi sebagai pengganti nama saja atau sebutan. Dan lambang ini bisa saling dipertukarkan tanpa mengubah esensi dari informasi. Sebagai contoh misalkan, kalau jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 2. Boleh nggak? Ada lagi yang mengatakan laki-laki 1, perempuan 0 misalkan. Kan nggak ada masalah. Atau perempuan 1, laki-laki 0. Contohnya ada tidaknya TV di rumah. Kalau ada TV kita lambangkan 1, kalau tidak ada kita lambangkan 0. Kan boleh saja yang tidak ada TV saya lambangkan 2. Ini monggo saja. Karena tujuannya memang lambang itu nggak ada maknanya apa-apa sesuai dengan
ketentuan kita, karena tujuannya memang hanyalah untuk mengklasifikasikan. Ya, itu namanya skala nominal. Kemudian kalau skala ordinal, itu ada lagi tambahan kata kuncinya. Di samping mengklasifikasikan, kita juga ingin mengurutkan. Jadi ada perbedaan intensitas dari nilai nominal yang kita buat. Nilai nominal yang kita buat itu memiliki tingkatan, mana yang tinggi, mana yang rendah. Sebagai contoh, persepsi responden terhadap suatu layanan, itu dari tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas, itu makin ke kanan, itu nilainya makin kita berikan makin tinggi misalkan. Kalau tidak puas itu kita beri angka 0, kurang puas itu kita beri angka 1, puas itu kita beri angka 2, sangat puas kita beri angka 3. Dan boleh saja misalkan saya buat tidak puas itu 0, kurang puas itu 1, puas itu misalkan 3, sangat puas misalkan 5. Itu nggak ada masalah. Yang penting kita itu bisa mengurutkan. Kita bisa mengurutkan mana yang tinggi dan mana yang rendah. Contoh lain misalkan tingkat pendidikan. Kita memiliki asumsi bahwa SD itu lebih rendah daripada perguruan tinggi. Maka skala ordinal yang kita buat, lambang yang kita buat itu adalah terurut. Jadi yang rendah SD kita berikan angka 1, SMP kita berikan angka 2, dan seterusnya sampai ke atas. Maka itu adalah skala ordinal. Jadi mengklasifikasikan dan mengurutkan. Dan sekali lagi, data kategori ini hanya urusannya dengan lambang. Tidak ada urusannya dengan nilai. Ya, sehingga pengolahan data apa yang bisa kita lakukan nanti bisa kita lihat. Kalau ada skala, ada lagi yang ketiga yaitu skala interval. Kalau skala interval itu ada satu kata kunci lagi, mengklasifikasikan, mengurutkan, dan membedakan. Menunjukkan jarak satu data dengan yang lain dengan bobot nilai yang sama. Jadi kalau tadi misalkan SD saya beri angka 1, SMP saya beri angka 5 misalkan, boleh saja kan. Yang penting bahwa SMP itu lebih tinggi daripada SD. SMA saya beri angka 15, nggak ada masalah. Perguruan tinggi saya beri angka 25, no problem gitu. Karena apa? Yang penting urutan saja. Tapi kalau udah skala interval, itu memiliki makna nilai-nilai itu. Dan yang penting lagi, bahwa angka 0 itu hanya menggambarkan satu titik dalam skala. Jadi tidak ada nilai 0 absolut. Jadi 0-nya itu bisa kita geser-geser, nggak ada masalah. Itu namanya skala interval. Sebagai contoh suhu. Suhu itu kita sepakat 0-nya di situ. Ya sudah. Maka suhu itu skala interval. Dan sebenarnya salah satu ciri yang paling mudah dari skala interval itu adalah bahwa skala interval itu, sebagai contoh misalkan, ini yang sering saya gambarkan. Kalau Anda punya air suhunya 50 derajat di gelas yang satu, kemudian ada satu lagi gelas yang berisi air suhunya 50 derajat, kemudian kita gabungkan, kan suhunya tetap 50 derajat. Tidak menjadi 100 derajat. Itu maksud saya. Jadi hanya membedakan saja. Itu namanya skala interval. Dan terakhir, yaitu skala rasio, itu ada kata kunci tambahan, yaitu membandingkan. Nah, kalau ini adalah nilai yang biasa kita kenal, yaitu skala rasio untuk membuat pengukuran yang sangat umum. Jadi skala interval itu benar-benar memiliki nilai nol mutlak. Gitu. Jadi kalau pendapatan yang namanya nol itu ya berarti emang dia sama sekali nggak punya pendapatan. Tapi kalau suhu ya, namanya nol itu ya ada barangnya kan. Suhu nol itu ada barangnya. Tahun Masehi, tahun ke nol itu ada masanya. Gitu. Tapi kalau pendapatan nol ya memang nggak ada pendapatannya. Itu adalah skala rasio. Jadi keempat skala ini mohon dipahami dan dicari padanannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nanti pada riset-riset ilmu sosial. Saya kira itu. Nah, setelah kita mengenal tipe data, baru kita melakukan pengolahan data secara deskriptif. Jadi secara deskriptif itu istilah yang lebih populer itu adalah kita melakukan eksplorasi data. Jadi eksplorasi data itu sebenarnya mengenali karakteristik dari suatu data. Yang pertama, bagaimana data itu akan disajikan.
bisa berupa tabel, bisa berupa gambar. Nah, kemudian kalau ingin menyajikan data itu, kalau ingin data itu disampaikan secara lebih ringkas, maka kita tidak perlu menyampaikan data mentahnya langsung kita sajikan, maka orang akan pusing dengan melihat itu. Maka diringkas dalam bentuk dua buah ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, supaya pembahasan kita lebih terstruktur, maka saya mulai dengan peringkasan data dulu. Karena kalau penyajian data, sebagian besar sudah paham, tapi nanti kita tambahkan pemahaman-pemahaman baru yang kita kaitkan dengan ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Nah, kalau ukuran pemusatan ini adalah ukuran yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Jadi ya intinya adalah kalau kita punya data terkait dengan fenomena tertentu, maka sebenarnya fenomena utama yang menonjol itu adalah apa? Itu ditunjukkan oleh nilai dari ukuran pemusatan. Menggambarkan nilai yang mewakili data itu. Nah, ada 3 ukuran pemusatan yang sering digunakan, yaitu rata-rata atau mean, kemudian median atau data yang ada di tengah, dan yang terakhir adalah mode atau modus. Nah, ini sebenarnya yang saya sampaikan itu cepat saja, karena perhitungannya kan sangat sederhana. Dan nanti kita akan membahas ini, cara menghitungnya dan segala macam, itu kita menggunakan program statistika yang disebut sebagai R atau R. Dan ada satu lagi yaitu ukuran lokasi. Kenapa ukuran lokasi? Itu karena terkait dengan statistika 5 serangkai yang kita sebut sebagai 5 serangkai. Baik. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Jadi mean atau aritmatik mean atau rata-rata hitung atau orang menyingkat dengan rata-rata atau rataan. Saya kira kita sudah paham lah rata-rata. Nah, cuma sekarang ini masalahnya adalah apakah rata-rata ini benar-benar mencerminkan karakteristik dari suatu data. Itu belum tentu. Tapi memang rata-rata sebagai ukuran cepat untuk melihat fenomena data, itu kita percayai. Tapi apakah betul itu mewakili karakteristik data? Itu belum tentu. Sebagai contoh misalkan, rata-rata pendapatan atau PDB kita itu adalah katakanlah 300 US dollar per bulan. Wah, kita percaya bahwa kebanyakan orang di sana rata-ratanya, pendapatannya. Apakah kita percaya itu langsung? Belum tentu. Karena kita harus melihat dulu komposisi datanya seperti apa. Siapa tahu yang pendapatannya sangat fantastis itu, yang misalkan jumlahnya hanya 1.000 orang misalkan, dan itu pendapatnya sangat tinggi, itu hanya 1.000 orang. Tapi ada misalkan 150 juta orang, itu pendapatnya di bawah. Dan sisanya, misalkan kalau penduduknya 300 juta, misalkan 100 juta lagi, katakanlah itu ada di tengah. Dan sisanya menyebar di kiri kanan itu. Maka rata-ratanya memang betul 300 US dollar. Tapi ternyata banyak sekali penduduk yang pendapatannya jauh di bawah standar. Karena apa? Rata-rata kan hitungnya kan tinggal dijumlahkan semua dibagi dengan N. Jadi yang 1.000 orang tadi yang pendapatannya sangat-sangat fantastis, mungkin dari 7 turunan, 14 turunan, bahkan 1.000 turunan nggak akan habis itu harta. Karena pendapatannya sangat-sangat fantastis. Itu yang mendorong di mana sebenarnya titik pusat data. Jadi kalau kayak bandul itu, bandulnya memang ada di tengah, tapi di tengah itu kebanyakan di sebelah kiri. Itu nanti bisa kita lihat. Jadi rata-rata itu memang betul secara cepat menggambarkan karakteristik data, tapi belum tentu menggambarkan karakteristik data yang sebenar. Itu satu. Kemudian yang kedua,
tidak semua data itu bisa dihitung rata-ratanya. Rata-rata itu hanya bisa dihitung untuk tipe data yang numerik. Kalau kategori nggak bisa. Misalkan Ibu Bapak sekalian riset, mendata, oh ini tingkat pendidikan. Ada 1.000 rumah tangga, kita tanya kakaknya pendidikannya apa, oh kita catat SD kita lambangkan 1, SMP kita lambangkan 2, SMA kita lambangkan 3, seterusnya misalkan S3 kita lambangkan 6 misalkan. Kemudian kita hitung rata-ratanya, kan memang bisa dihitung rata-rata kan. Katalah rata-ratanya tercatat 4,5. Terus mananya apa? Oh ternyata pendidikan kepala keluarga di wilayah ini adalah SMA, minimal SMA. Paling atasnya adalah S1 misalnya. Karena 4,5. Kan tidak boleh seperti itu. Karena jenis tingkat pendidikan itu adalah data kategori. Dan itu adalah data skala, tipe data dengan skala ordinal. Nggak boleh dihitung rata-rata. Yang boleh dihitung rata-rata hanyalah tipe data numerik. Oleh karena itu, maka tergantung data kita mau pakai rata-rata atau mau pakai yang berikutnya ini, yaitu median. Median itu juga sama. Median itu hanya untuk tipe data numerik, nggak bisa untuk tipe data kategori. Median itu apa definisinya? Jadi kalau data itu kita urutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, data yang ada di tengah itulah namanya median. Nah, kadang-kadang orang bertanya, kapan kita pakai median dan kapan kita pakai rata-rata? Kalau di dalam statistika itu ada bedanya. Kalau rata-rata itu, kalau datanya X, maka ada garis lurus di atas itu adalah rata-rata. Tapi kalau garisnya tilde begitu, itu namanya median. Tapi kadang-kadang dilambangkan dengan huruf M. Median dari X. Ini formula biasa saja. Pokoknya kalau datanya ganjil, maka datanya paling di tengah itu adalah medianya. Tapi kalau datanya genap, maka diambil 2 yang di tengah, kemudian dicari rata-rata dari 2 nilai itu. Oleh karena itu, hanya untuk tipe data numerik yang kita bisa hitung median. Nah, sekarang kapan kita pakai median dan kapan kita pakai rata-rata? Menurut saya, kalau kita lakukan eksplorasi data, maka kedua nilai itu perlu. Kita perlu rata-rata, kita perlu median juga. Nah, sekarang kita lihat, kalau rata-rata dan median itu ada di tempat yang sama, itu apa maknanya? Itu Ibu Bapak sekalian harus pelajari. Kalau mediannya itu sebelah kiri rata-ratanya, apa yang terjadi? Kalau mediannya di sebelah kanan rata-rata, itu apa yang terjadi? Itu yang harus kita pelajari. Nah, sebagai contoh saya bisa menggambarkan, kalau data itu kan bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Misalkan saya gunakan whiteboard di sini. Nah, mudah-mudahan terbaca. Data kita kalau dalam bentuk histogram kan begini ya, misalkan aja, dan seterusnya lah. Atau paling gampang, paling cepat itu bisa saya gambarkan begini. Nah, kalau datanya begini, Ibu Bapak sekalian, rata-rata itu ada di mana? Rata-rata itu kira-kira ada di mana? Ya paling kira-kira di mana rata-rata? Itu paling di sinilah. Misalkan ini rata-rata. Ya. Terus medianya di mana? Nggak mungkin dia ada di sini median. Median itu data yang ada di tengah. Ya paling di sebelah kanannya atau sebelah kiri. Nah oleh karena itu nanti misalkan medianya di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan ini? Karena ini menunjukkan frekuensi. Jadi medianya kira-kira di sini mungkin. Mungkin ya. Nanti bisa dicek. Medianya di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Makanya kalau kurva data dari histogram itu ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Ya, ada miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, oleh karena itu kita bisa bandingkan dengan data yang seperti ini.
apa seperti ini. Kalau bentuknya data seperti ini, nah seperti ini yang biasanya orang menyebut normal itu, maka kita bisa lihat bahwa rata-rata itu pasti di sini, ya, pasti di sini rata-rata itu. Sedangkan median, ya median itu bisa juga di situ juga, di sekitar sini, di sekitar sini juga median, median di sekitar sini. Nah itu. Maka ini menunjukkan apa? Yang selama ini kita kenal ini adalah datanya normal. Tapi kalau datanya tidak normal antara median dengan rata-rata itu tidak berada di tempat yang sama. Tidak berada di tempat yang sama. Oleh karena itu ukuran keduanya itu sangat dibutuhkan. Nanti ada lagi ukuran yang berikutnya supaya lebih kuat kita nanti mengukurnya ada 4 titik. Ya, ada 4 titik. 1 titik itu ada di sini. Jadi ada 1 titik ini 1 titik. Ada titik lagi di sini nanti. Ada titik lagi di sini. Yang nanti kita pelajari yang tadi yang kita sebut sebagai ukuran lokasi. Kemudian yang kedua itu ada di sini. Nah, ada 4 nilai inilah yang nanti akan kita akan sajikan supaya kita tahu data kita itu seperti apa. Ya, dengan adanya 4 nilai tadi itu. Nah, nilai yang sebelah kiri itu apa dan nilai sebelah kanan itu apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, saya kembali ke slide lagi tentang median tadi. Dan ini saya sampaikan cepat saja. Oke. Nah ini modus. Nah kalau modus itu data yang paling sering muncul. Ini bisa digunakan untuk semua tipe data, baik numerik maupun kategorik. Jadi banyak tipe data yang paling sering muncul. Nah ini contohnya antara lain adalah apa tadi itu. Kalau kita punya data tingkat pendidikan, maka yang paling banyak itu tingkat pendidikannya apa. Makanya biasanya kita olah, kita sajikan dalam bentuk persentase kan. Misalnya yang SD sekian persen, SMP sekian persen, dan seterusnya. Dari persen itu kan menunjukkan nilai dari modusnya. Yang paling banyak muncul apa sih? Dan yang paling sedikit muncul apa? Maka modus itu adalah yang paling banyak muncul. Dan dari modus ini kita bisa ketahuan apakah dia itu modusnya banyak atau tidak. Oke. Nah, dari 3 ukuran pemusatan tadi, ada satu lagi yaitu ukuran lokasi, yaitu letak yang tadi saya gambarkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ukuran lokasi itu dimasukkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi dari letak data itu. Dan ukuran ini sangat berarti dalam melakukan analisis data. Sebenarnya ada banyak ukuran, tapi yang paling populer ada 3, yaitu namanya yang kita sebut sebagai kuartil, atau persentil, atau desil. Kalau kuartil, data itu kita bagi dalam 4 bagian. Oleh karena itu, kalau data itu kita bagi menjadi 4 bagian, maka kita perlu pemisah ada 3. Yang kita sebut sebagai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi kalau kuartil pertama, itu berarti 25% data, itu ada sebelah kiri Q1. Kalau Q2, berarti ada 50% data kita ada sebelah kirinya, Q2. Dan kalau Q3, itu berarti 75% itu ada di sebelah kiri dari Q3. Itu tentang ukuran lokasi data yang tadi seperti saya gambarkan. Dari sini kalau kita lihat Q2 itu kan adalah apa? Kuartil kedua. Dan itu adalah sebenarnya titik tengah. Oleh karena itu kuartil kedua itu sama saja dengan median. Jadi median itu sebenarnya kuartil kedua karena dari tengah. Nah, kalau di sebelah kiri dari yang tengah ini kita bagi 2 lagi, itu namanya Q1 atau kuartil pertama. Yang kalau sebelah kanan kita bagi 2 lagi, maka itu adalah Q2. Jadi Q1 ini median dari data yang sebelah kirinya. Q3 itu median dari data yang sebelah kanannya. Itu saja sih yang paling gampang. Oke. Nah,
Kemudian yang berikutnya setelah ada ukuran pemusatan, kita ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu saya kira sudah bisa dibaca lagi nanti di slide ini. Itu pertama adalah range atau jangkauan. Kalau range itu kan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Itu range-nya. Jadi kalau range-nya semakin tinggi berarti data itu semakin menyebar. Kalau jarak jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Itu berapa sih jaraknya? Itu namanya jangkauan antar kuartil. Sedangkan ragam itu adalah perbedaan antara setiap data dengan nilai tengahnya. Itu makanya rumusnya adalah X dikurangi X rata-rata dikuadratkan, dibagi dengan N. Jadi rata-rata jarak antara setiap data dengan yang ada di tengah. Ini beberapa formula ukuran penyebaran. Jadi kalau range itu selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. Kalau jangkauan antar kuartil itu selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan Q1. Jadi Q3 dikurangi Q1 itu adalah jangkauan antar kuartil. Sedangkan ragam itu formulanya adalah ini. Saya kira dari sini kita bisa lihat bahwa kalau data numerik kita bisa hitung ragam, tapi kalau data kategorik ya nggak bisa lah kita hitung ragam. Apalagi range itu nggak bisa untuk data kategorik. Ini semua adalah untuk data numerik. Ya, termasuk juga adalah jarak antar kuartil. Jadi ukuran penyebaran itu banyak digunakan untuk data yang numerik. Oke. Baik, berikutnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengeksplorasi data, untuk mengetahui karakteristik data, maka sangat populer yang biasa digunakan orang atau biasa disajikan orang itu adalah statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu apa saja? Pertama adalah nilai paling kecil, dan yang paling kanan nilai paling besar. Kemudian ada kuartil 1, ada kuartil 2 atau median, dan ada kuartil 3. Itu namanya statistik 5 serangkai. Dari statistik 5 serangkai inilah kita bisa menggambarkan data kita itu seperti apa. Nanti pada kuliah kita diskusikan berbagai macam pola, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, dan sebagainya. Jadi statistik 5 serangkai itu sangat penting. Nantinya statistik 5 serangkai itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Jadi berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum, berapa Q1, berapa Q3, berapa Q2, dan seterusnya. Tapi juga bisa disajikan dalam bentuk sebuah gambar yang biasa kita namakan sebagai box plot. Makanya nanti kita belajar juga box plot itu apa. Baik. Nah, oleh karena itu, kenapa pengolahan data kita itu nanti menggunakan tools, software, dan software yang nanti kita gunakan itu adalah R atau R. Ada beberapa alasan kenapa kita pakai R. Yang paling utama itu adalah dia merupakan open source software. Jadi kita tidak akan terkena sanksi hukum apapun karena R itu adalah program yang public domain. Jadi siapapun boleh ngedownload, boleh juga menambah-nambahkan fitur, silakan, kemudian dibagi ke siapapun, silakan. Dan hampir semua paket-paket atau fungsi-fungsi untuk mengolah data itu sudah tersedia secara bebas. Tapi intinya, R itu adalah salah satu program yang sangat dikenal luas, sebuah software yang sangat powerful untuk analisis data, dan untuk, ini yang penting, yaitu data science di era sekarang. Kemudian yang memberikan kemudahan lagi bagi kita adalah banyak tersedia panduan di internet. Jadi kita tinggal mau ngapain, cari aja di internet. Misalnya begini, saya ingin tahu gimana cara membuat histogram di R. Ya tinggal buka Google, kita tulis histogram in R. Keluar itu nanti banyak-banyak panduan-panduan yang bisa kita ikuti. Oke. Nah, intinya R itu ada dua macam, yaitu program R itu sendiri, dan satu lagi adalah R Studio. Kalau program R, mungkin Ibu-Bapak sekalian sudah sering menggunakan, yang sudah pernah, intinya adalah R itu instruksinya berupa script, atau mirip-mirip kita itu memprogram komputer. Jadi kita ketik itu apa perintah-perintahnya.
Tapi kalau untuk pengolahan-pengolahan standar, kita ngetik, itu kan kadang kita nggak hafal ya, oh, ini apa formatnya dan segala macam. Oleh karena itu, disediakanlah grafik user interface yang sangat-sangat mudah bagi user, dan juga disediakan Integrated Development Environment atau IDE bagi R. Sehingga kita tuh mudah ngolah datanya, tinggal klik-klik-klik gitu aja. Sama seperti SAS, sama seperti Minitab. Mungkin ada pertanyaan, ini kan ilmu sosial, kenapa sih nggak pakai SPSS? Karena SPSS kan singkatannya adalah Statistical Package for Social Sciences. Atau pakai statistik untuk ilmu sosial. Ya mohon maaf saja, karena saya tidak punya lisensi SPSS. Kalau Ibu Bapak sekalian punya, ya silahkan dipakai, nggak apa-apa. Tapi umumnya saya sediakan R. Dan satu lagi R itu adalah keistimewaannya, dia bisa di-embed dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian mengembangkan sebuah website yang berisi hasil pengolahan data, jadi kalau data dimasukkan ini, keluar ini, itu kalau disediakan, karena R itu akan tersedia di sana. Jadi bisa di-embed ke HTML dan sebagainya. Itu sangat-sangat mudah. Oke, jadi RStudio itu bukan program R, itu hanya GUI aja. Oleh karena itu yang utama adalah install dulu program R-nya, kemudian baru diinstal RStudio-nya. Atau kadang-kadang ada suatu paket yang menyediakan dua-duanya langsung. Itu nggak apa-apa. Tapi biasanya install R dulu, baru install RStudio. Dan tampilannya seperti ini, kalau RStudio sudah jalan. Jadi yang saya lingkari merah itu kita sebut sebagai konsol, dan yang sebelah kanan itu biasanya adalah yang ujung kanan atas itu adalah data, struktur datanya, dan sebelah kiri itu adalah tampilannya, atau paket-paket yang ada, viewer, dan segala macam. Jadi kira-kira ini. Nah, bagaimana cara kerjanya dengan R? Maka kita itu seperti menulis program, tapi karena kita menggunakan RStudio, maka kita langsung saja klik-klik. Nah, sebagai tambahan, nanti saya demokan bagaimana kita menyiapkan data di dalam R. Kalau kita menyiapkan data itu bisa langsung nulis di dalam script R, atau yang paling mudah dan yang paling sering kita pakai adalah apa? Ya, memformat dulu, mengetik dulu datanya di Excel, kadang-kadang di teks, kadang-kadang di format CSV, kadang-kala juga kalau kita punya data Minitab atau SPSS bisa langsung diimport saja ke dalam R. Oke, itu kira-kira tentang materi kita, dan sebelum kita akhiri, saya akan demokan dulu bagaimana program R ini digunakan. Saya akan tampilkan, misalkan sebagai contoh pertama, saya punya data teks seperti ini. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Ini ada kolom usia, kolom tinggi, berat badan, ini kolom ukuran kolesterolnya, kemudian dia merokok atau tidak, merokoknya apa, non-smoke itu tidak merokok, kalau sigaret itu ngerokoknya sigaret, kalau pipe itu ngerokoknya pakai pipa. Ini data dari internet, dan kemudian dari R itu banyak tersedia paket-paket data yang tinggal kita unduh saja kalau mau kita lakukan simulasi. Kemudian berikutnya golongan darah ada BO, AO, dan seterusnya, ini blood. Kemudian mortality, itu hidup atau sudah meninggal. Ini data yang ada di internet. Jadi kalau pertama kita punya data seperti itu, ya nggak apa-apa, langsung saja kita buka R. Jadi saya sudah siapkan data ini, kemudian saya sekarang akan masuk ke R. Masuk ke R itu di sini. Nah, ini adalah tampilan dari R Studio-nya. Jadi seperti ini, Bapak sekalian. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah supaya mudah, itu kita tentukan dulu folder tempat kita bekerja, atau biasa kita namakan sebagai work directory. Nah, kalau membuat work directory, kalau mau Anda ketik juga bisa, namanya perintahnya setwd. Tapi kalau setwd itu akan sulit kan mencarinya, lebih baik kita
ubah preference dari RStudio ini. Jadi kita klik ujung kiri kanan, ada RStudio, itu ada preference, tampil seperti ini. Mudah-mudahan terbaca. Apakah terbaca atau tidak, kita cek saja dulu. Oke, ini saya ubah modus dari share screen-nya menjadi screen desktop supaya kelihatan semua. Oke, nah seperti ini. Ya, jadi kita klik RStudio, di sini ada preference, maka akan tampil seperti ini, general. Nah, di sini ada default working directory. Nah, ini Ibu Bapak sekalian mau bekerjanya itu di folder apa? Siapkan saja foldernya, kemudian di browse, dicari di mana, dan di sini saya kebetulan di tempat ini, ada di dokumen, kemudian di kuliah, saya ulangi lagi, ada di dokumen, ada di kuliah, ada di COM50H, dan ada di R, kemudian open. Maka ini akan berubah seperti itu. Kalau sudah, apply saja atau oke, juga nggak apa-apa. Nah, yang lain biarkan saja. Dan ini saya cancel saja karena saya sudah setting. Dan nanti Ibu Bapak sekalian akan tertulis di bawah tulisan konsul ini. Di sini ada dokumen, 03 kuliah, 05 kom, dan seterusnya, garis miring R. Maka ini adalah folder tempat kita bekerja. Jadi data kita letakkan di sana semua. Dan segala macam. Baik. Kita akan mengimpor data. Jadi kalau mengimpor data, Ibu sekalian, kita lihat di kanan di dalam environment ini, di sini ada import dataset. Ya, kita pilih aja import dataset, panahnya kita klik. Nah, ini mau dari mana? Dari Excel, dari SPSS, dari SAS, atau dari yang lain, itu bisa kita lihat. Nah, di sini saya mau mengambil dari from text, jadi saya ambil dari teks. Maka kita akan pilih data yang mana. Misalkan contoh data 1.txt yang saya punya tadi. Saya pilih ini, datanya ini, saya open. Nah, di sini itu ada name, ini adalah nama dataset kita. Jadi kalau pemrograman itu kan semua itu harus disimpan dalam variabel. Maka ini dinamakan apa? Namanya jangan panjang-panjang, singkat saja, dan jangan menggunakan karakter yang aneh-aneh. Cukup huruf sama angka saja. Dan mulailah dengan huruf. Dan perlu diketahui huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan kalau dalam. Jadi misalkan saya buat namanya DT. Nggak apa-apa. Atau DF. Nggak apa-apa. Atau DF1 juga nggak apa-apa. Silakan saja. Nah, yang lain misalkan di sini heading itu yes no. Kalau data kita di baris pertama itu adalah nama variabelnya, maka di sini dijawablah dengan yes. Anggaplah cukup demikian, langsung saya import. Maka di sebelah kiri atas itu data kita sudah masuk ke sini. Dan sebenarnya perintahnya apa sih yang kita tulis? Perintahnya ini Bapak sekalian. DF1 read. Oh, ini kok read CSV ya? Oke, nggak apa-apa. Membaca teks dengan spek. Jadi pokoknya ini perintah yang ada di sana. Itu biarkan saja, nggak apa-apa. Jadi ini adalah mengambil data. Nah, sekarang di dalam R untuk menampilkan statistik 5 serangkai. Jadi kita akan ngolah data ini, kita akan lihat summary-nya atau karakteristik datanya. Misalkan di sini saya ingin melihat semuanya, jadi langsung aja di bawah sini saya ketik summary. Nah, summary, kemudian dalam kurung, ini objeknya. Kita mulai semua. Data kita itu disimpan dalam DF1 tadi. Ya, DF1. Maka kita tuliskan summary DF1. Kalau saya enter, klik, keluar itu semua. Usia itu nilai terkecilnya 18. Kuartil pertama 28. Medianya 37.
Nah, ini ada rata-rata diberikan, rata-ratanya 35, kuartil ketiga 42, maksimumnya 58. Jadi ini summary itu sebenarnya menampilkan statistik 5 serangkai plus rata-rata. Ya. Nah, tapi ada masalah sekarang. Loh, ini smoke, blood, mort, itu kok hasilnya begitu. Kenapa? Karena data smoke, blood, dan mort itu adalah teks. Dan itu bukan data numerik seharusnya, itu adalah data kategori. Maka dari itu, pada saat kita mengimpor data, maka data kita itu harus kita spesifikasikan. Ini variabelnya numerik atau bukan? Oke, saya ulangi lagi saja. Saya impor lagi dataset teks, ya. Saya impor dari contoh data1.txt ini. Saya open. Ini saya simpan datasetnya itu adalah misalkan df2. Nah, di sini di akhir Ibu Bapak sekalian melihat string as factors. Artinya kalau data itu berupa string, maka ini saya tidak akan menganggap dia itu data numerik, tapi dia itu data kategori. Data kategori itu merupakan faktor di dalam data statistik. Jadi ini kita centang. Kemudian saya import, maka hasilnya seperti ini. Ini kita punya df2. Jadi, kalau saya summary df2, ya, klik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk variabel smoke, blood, dan mort itu sudah menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan banyaknya data. Jadi banyaknya yang tidak merokok ada 49, banyaknya yang merokok pakai pipa 42, banyak yang merokok sigaret 109. Demikian. Jadi bedakan yang di atas dengan di bawah. Kalau yang di atas itu semuanya nanti dianggap data numerik sehingga R tidak bisa ngitung apa-apa. Tapi kalau yang DF2 kita sudah kategorikan smoke, blood, dan mort itu adalah data kategori. Dan itu dimasukkan ke dalam vektor. Itu kira-kira. Nah, untuk setiap data ini, Ibu Bapak sekalian, itu bisa ngecek tipenya di sini, di kanan ini. Jadi kita bisa lihat untuk DF1, kalau saya klik panah ini, nah ini dia. Maka data kita seperti ini, bahwa age itu integer, bilangan bulat. Tinggi, bilangan bulat. Berat, bilangan bulat. Kolesterol, bilangan bulat. Smoke, blood, dan mort itu adalah string. Dan ini bukan merupakan faktor. Bedakan dengan DF2. DF2 itu beda yang untuk smoke, blood, dan mort. Jadi kalau smoke itu faktor dengan 3 level. Karena smoke itu kan nilainya ada 3 macam. Ada yang no smoke, cigarette, dan pipe atau pipa. Jadi ada 3, no smoke, pipe, dan seterusnya. Makanya nilainya 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Blood itu ada 4 level, ada A, B, B, dan O. Maka ini tergantung dari datanya. Kalau mortality ada 2, live atau dead, sudah mati atau masih hidup. Itu kira-kira. Nah, ini semuanya INT. Oleh karena itu, kalau kita akan memasukkan data, yang lebih bagus lagi kalau kita import dari Excel, Bapak sekalian. Jadi sekarang saya lanjutkan terakhir dengan Excel. Jadi kalau dengan Excel saya import dataset, ini from Excel. Nah, ini URL-nya apa? Itu kita browse aja, kita cari. Di sini saya punya contoh data 1 XLS, sama aja dengan data tadi, isinya juga sama, kita open. Nah, maka data kita di preview di sini enaknya itu. Maka dia mereview dulu. Nah, ditambah begitu. Direview dulu, di sini usia itu double. Ini kita bisa ganti. Apakah pokoknya numerik aja, nggak apa-apa. Kita numerik double. Ini numerik.
Nah ini smoke itu oke, smoke akan saya jadikan sebagai vektor, itu nggak apa-apa, diklik aja di sini. Dia sebagai karakter atau numerik atau date atau dan macam-macam. Ya, nah nanti data kita ini akan digunakan sebagai vektor, itu nanti bisa juga dilakukan di dalam saya cancel dulu, itu akan dilakukan di sini juga. Sebagai contoh misalkan df1 tadi smoke itu kan bukan vektor. Maka df1 yang smoke itu mau saya ganti dengan vektor, itu bisa saya lakukan di sini. Jadi df1, maaf saya klik di sini. df1 karena saya mau mengambil smoke maka pakai tanda dolar. Smoke. Nah, itu artinya df1 smoke. Sama dengan itu diganti panah ke kiri begini, minus. Itu S vektor. S vektor df1 dolar. Nah, maka kalau begini, kalau saya enter, nanti df1 itu menjadi vektor di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini smoke menjadi vektor. Kalau blood mau diubah juga silakan, seperti tadi. Jadi blood mau diubah, ya sudah tinggal sama aja perintahnya seperti ini. Ini blood, yang sebelah kiri juga blood. Oke, seperti ini. Nah, maka di sini berubah. Nah, jadi vektor. Jadi kalau saya summary df1 seperti ini. Kemudian saya enter, maka smoke dan blood itu sudah benar. Kalau mortality kan belum. Oke. Nah, kemudian kalau kita mengimport, yang paling bagus itu sebenarnya mengimport itu adalah CSV. Jadi CSV kita import, ini teks, ini yang read DR ini kita pilih ini. Ini saya ambil yang CSV, yang ini, dan kita open. Maaf saya tadi salah, bukan Excel. Nah maka ini langsung ada kategorinya. Nah ini kenapa datanya seperti ini? Karena ini delimiternya pemisahnya adalah titik koma. Jadi kita set delimiternya apa? Jangan koma, tapi kita set semikolon atau titik koma. Maka otomatis dia akan terpisah. Kemudian apa lagi? Contoh, nah ini datanya. Kemudian ini saya simpan ke DF3 misalkan. Dataset. Oke. Dan ini bisa diganti. Smoke itu menjadi vektor. Apa ini? Oh, ini vektornya apa saja? Ya. Vektornya apa saja? Jadi vektornya itu kita bisa mendefinisikan. Kalau smoke tadi kan no smoking, terus cigarette, dan seterusnya, cigare, dan non smoke ya, non smoke, cigare, dan terakhir adalah pipe. Maka ini nanti kategorinya seperti itu. Atau bisa juga diganti 1, 2, 3, juga nggak apa-apa. Itu silakan aja. Setelah itu selesai diimport, maka akan jadi data seperti tadi. Saya kira itu rekaman kuliah kita hari ini, dan nanti silakan dicoba-coba data ini dengan menggunakan R-nya. Silakan aja dicari-cari di internet seperti apa topik-topiknya, membuat histogram seperti apa, ngitung ini seperti apa, silakan saja. Itu nanti semua akan tersedia di folder yang nanti akan saya share melalui line. Sehingga nanti pada saat pertemuan kuliah hari Kamis pagi pukul 8.30 ya, kita kuliah 1 jam, kita lebih banyak diskusi, dan saya menampung beberapa pertanyaan. Kalau bisa saya jawab langsung. Kalau nggak bisa nanti akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu rekaman kita tentang pemahaman topik tentang
tentang statistika deskriptif ini nanti kita lanjutkan pada kuliah hari Kamis pukul 8.30. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa memberikan pencerahan tambahan terkait dengan statistika deskriptif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.